Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, jamaah sekalian, kita awali dengan basmalah dan kita syahadat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli su'in wa ma'mun bi habibina wa syafi'ina Rasul sallallahu alaihi wasallam. أن الله يفعلنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن أولادنا وعن جميع الحقوق علينا وصول وفرعهم. Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu karuniakan kesehatan lahir batin untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran setiap urusan kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah untuk kita. Semoga Allah selalu tenang dan bahagiakan kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Allah karuniai kita putra-putri yang solih solihah, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Kita doakan yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kesembuhan. Yang masih ada kesulitan, masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Yang sudah mendahului kita, terutama kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya pelataran surga. Kita semuanya insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah pada saat kembali nanti, mudah-mudahan husnul khatimah. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Halaman 27. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pedoman dan landasan kita dalam hidup, terutama ketika kita menyatakan diri kita sebagai seorang mukmin muslim, adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuman kadang-kadang memahami Al-Quran dan Sunnah itu terjadi ikhtilafat, terjadi perbedaan pendapat. Hal seperti itu sudah lazim bahasanya terjadi ketika di masa Rasulullah. Para sahabat terkadang berbeda pendapat dalam memahami ayat atau dalam memahami sabda baginda Rasulullah. Tapi saat ada baginda Rasulullah, semuanya bisa ditanyakan dan diselesaikan saat itu juga, karena keputusannya Rasulullah atau istiqrar itu adalah bagian dari syariat. Namun saat ini ketika kita terpaut 1400 tahun dengan beliau, maka sumber rujukan kita selain para ulama adalah tulisan para ulama. Karena ketika terjadi perbedaan pandangan memahami nas itu dalil, maka di situ kita butuh penjelasan. Nah, penjelasan ini tentunya dari orang-orang yang memiliki kapasitas
Tadi malam ada tamu sekeluarga dari Gresik. Nah, mereka menanyakan beberapa hal yang istilahnya versinya yang ditanyakan tadi itu kok rasa-rasanya berbeda dengan selama ini mereka pahami gitu. Jadi perselisihan antara menantu dan mertua gitu. Sehingga ya sudahlah, nanti biar kalau memang berkenan berikan saya waktu untuk ketemu, untuk mungkin memberikan sedikit wawasan. Mungkin dari sudut pandang yang berbeda itu seperti apa, dan dari sudut pandang yang lain juga seperti apa, supaya nanti ketemu titik yang bijak, tidak sampai terjadi klaim menyalahkan atau merasa paling benar gitu. Nah, kebetulan persoalannya persoalan agak sensitif, persoalan pernikahan, jadi otomatis memang harus dikembalikan ke bagaimana dulu baginda Rasulullah, para sahabat, dan generasi berikutnya. Tiga generasi ini kan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini generasi yang disebut sebagai salafus solihun atau as-salafus solih, yang memang menjadi bagian dari pedoman kebijakan hukum kita. Kita masih, kalau tidak salah, ini masih bahas soal sholat ya Mas Arif, masih topik sholat atau sudah lewat? Karena saja nih, kalau banyak yang punya kitabnya ini kan di PDF bisa dibagikan ya, itu mungkin barangkali bisa membantu saya, karena kebetulan saya membaca ini di dua majelis, sehingga kadang-kadang pas buka di sini beda sampainya dengan pelajaran yang berikutnya. Nah, sebentar saya lihat, masih cukup panjang bab sholat ini. Ya gak apa-apa, mungkin mengulang-ulang sedikit, mudah-mudahan tambah mantep ya. Bahasanya at-tikror yuritsus sabat ya. Mengulang-ulang itu membuat ilmu kita lebih mantap, mudah-mudahan begitu. Kita di halaman 27, kita coba baca mulai topik agak sedikit naik ke 26 coba. Nah itu naik sedikit lagi. Oke, sampai di situ aja. Oke. Kita coba ya, mungkin barangkali nanti ada misalnya ngulang ya. Iya, padha gak rone itu tuh ini. Mohon maaf, kadang-kadang ini kemarin saya kayaknya ditegur sama yang mengingatkan. Biasanya yang mengingatkan saya kan Ustaz Saiful. Ini yang mengingatkan saya, mungkin saya belum catat nomor teleponnya. Saya kadang-kadang kan memang waktu pertama kali menerima permintaan untuk ngaji di sini, saya bilang saya kadang sering keluar kota, mungkin saya kadang-kadang lupa ngabari atau apa. Nah, kadang tolong sabar untuk mengingatkan saya. Kemarin saya agak dimarahi kayaknya, jangan datak-datak gitu Ustaz. Ya saya yang mohon maaf, karena kebetulan posisi kemarin hari Jumat itu posisi saya di Malang kebetulan. Nah ini mungkin nanti tanggal 21 sampai dengan tanggal 2 Juli posisi geser ke Jogja, habis ke Jogja langsung geser ke Madinah saya. Itu gesernya jauh. Habis dari Madinah nanti seperti biasa lanjut ke Mekah, baru pulang tanggal 2 Juli, nyampe di Surabaya tanggal 3 Juli. Nah itu mungkin barangkali nanti teman-teman bagian pengajian mungkin mohon dimaklumi gitu ya, kalau kadang saya sering ngelimput, ngelimput, sering bolos.
tidak bermaksud tidak memperhatikan undangan jenengan, nah, karena kebetulan memang ya kegiatannya keluyuran. Saya sudah disuruh ibu saya untuk tidak keluyuran, ya, silo di pondok ngaji gitu aja. Tapi kebetulan masih banyak yang membutuhkan, jadi keluyuran. 1 bulan ini keliling mulai dari barat, mulai sampai Trenggalek, terus ke timur sampai ke Jember, Bondowoso, Situbondo. Nah, beberapa kali bolak-balik ke Malang. Gayai ngono ya, gayai. Mohon maaf. Ya, nanti nggak tahu kapan saya mulai silo di pondok saya sendiri. Pondok saya tinggali terus. Faslun, kita coba baca itu ya. Ini aja dulu. Mungkin kalau misalnya mengulang, mohon maaf. Qala Syekhul Ma'alif rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin wa radhiyallahu ta'ala anhi wa ankum ajma'in. Sengaja saya cantumkan mungkin tulisan asli biar ada motivasi untuk belajar bahasa Arab lah. Karena ya kadang-kadang kalau diterjemahkan itu muncul unsur subjektif. Saya sendiri bisa jadi unsur subjektif. Nah, nanti kan di sini ada guru-guru kita yang lain, nah itu bisa saling koreksi gitu. Fasal wattafaqu ala anna sujuda ala sab'ati a'dha'ihi masyru'un. Bahwasanya sepakat ulama bahwasanya sujud di atas 7 anggota, ya, anggota badan, anggota sujud itu adalah hal yang disyariatkan, masyru'un. Wa ya apa saja 7 itu? Al-wajhu, wajah, warukbatani 2 lutut, wal yadani 2 telapak tangan, wa atrofu asabi'ir rijlain. Ya, atrof jari-jari, bukan pucuknya, tapi apa istilahnya kalau ditambahkan tuh batnihi. Kalau di atrof berarti batniha gitu ya, dalamnya. Jadi kalau dahi nanti bisa dibaca di penjelasan atau keterangan, misalnya ada hadits, ada keterangannya dan sebagainya. Sekali lagi kitab ini kitab jadi itu gak pakai tambahan penjelasan hadisnya dan sebagainya supaya lebih mudah. Biasanya begitu. Imam Nawawi suka begitu. Kalau dalam kitab-kitab beliau, misalnya kalau Al-Adhkar dan sebagainya, beliau membatasi kitab ini hanya membatasi untuk membicarakan doa. Nanti untuk membicarakan fikih, beliau punya kitab namanya Majmu', dibaca di sana. Ya, ada keterangan begitu. Wajah itu sampai di batas mana wajahnya? Disebut di sini adalah jabhah. Yang dimaksud wajah itu jabhah. Jadi dahi. Nah, dahi ini, nah dalam sholat kan memang ada ketetapan wajah ini nggak boleh tertutup. Laki perempuan nggak boleh tertutup. Gitu. Kalau perempuan, ya ini kadang-kadang agak sedikit ada perbedaan. Area yang terbuka ilal wajha wal kafain, bahasanya begitu ya. Wajah dan 2 telapak tangan. Jadi wajah ini kalau di batasan wudu itu adalah mulai mana bitis sya'ar sampai dakon, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Sehingga mohon maaf ibu-ibu, kalau mukena itu kadang-kadang kan nutupnya di leher. Nah, bagian yang terbuka antara dagu ke leher ini menurut para ulama yang hati-hati itu dianggap satru, apa istilahnya, kasful aurah, membuka aurat. Mukenanya ibu-ibu kadang-kadang kan ada yang gini. Nah, sekarang ini kalau misalnya jenengan bisa pilih-pilih di toko-toko mukena, itu ada toko mukena yang memberikan penutup ini untuk dagu. Jadi untuk lebihannya itu, sehingga dagu ini tertutup. Nah, ini dalam ketentuan syarat sah, ya, syarat sahnya sholat plus tawaf itu memang betul-betul harus terbuka. Nggak boleh tiba-tiba, misalnya kalau sholat kan kita jarang jumpai orang sholat pakai cadar, tapi kadang-kadang orang tawaf itu kadang-kadang masih pakai gitu. Padahal kecuali misalnya dia tawaf sunnah gitu ya.
syarat sahnya tawaf itu salah satunya adalah seperti syarat sahnya sholat, terbuka wajah. Nah terus jabah ini batasannya nanti di penjelasannya ada 3 jari, 3 jari dari alis, bukan dari atas tapi dari alis, gitu. Makanya ketika kita wudhunya begini, sujudnya begini, nah itu akhirnya ini kan gak kurang dari 3 jari, ini nggak sah. Kalau misalnya ketutup apapun, termasuk rambut, kalau misalnya nggak pakai kopiah, ya kalau misalnya ketutup rambutnya ada poninya begini, nah itu nggak boleh, tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, rukbatan, ya, dengkul ini bagian dari aurat, nggak ada masalah. Bagaimana kalau orangnya sakit, dengkulnya nggak bisa ditekuk? Atau misalnya kayak ayahanda sholatnya pakai kursi, nah itu ya otomatis, karena ketika ada kendala fisik permanen yang menimbulkan kesulitan, bahasa nasnya itu masyakot, kesulitan yang nanti akhirnya mungkin membuka potensi cedera atau apa, enggak apa-apa, gitu ya. Itu untuk rukbatan. Terus habis gitu yadan ini yang disebut adalah kafain, 2 telapak tangan ini. Nah 2 telapak tangan ini memang betul-betul harus nempel, gitu. Di sunnahnya tidak boleh terlalu dibuka begini, tidak boleh terlalu merapat begini, biasa wajar. Enggak boleh terus mekungkung gini atau begini, apa begini. Si ada aja kadang-kadang, apa mungkin barangkali ahli bela diri begini bisa nih gaya, ya. Terus wa atrofi asabi'ir rijlain, jari-jari kaki, ya. Atrof itu dalam, asobi itu jari-jari, rijlain itu 2 kaki. Jadi ngapunten, jadi memang dalamnya bukan ujungnya, saya ya. Jadi begini, dalamnya bagian ininya, bukan ujungnya saja. Apalagi terus mau ditidurkan begini, berarti kan punggung jari-jari lah, punggung jari-jari ini nggak boleh. Jadi memang harus jejak bahasa ini, gitu. Kecuali kalau memang sekali lagi ada kendala, ya misalnya 10 jari-jari jenengan tuh pen-penan semua nih, guwet tuh ya cuplek mana ngulan. Saya di jempol kanan saya itu sudah mungkin nggak tahu, masuk umur sami ini pengapuran ya ini. Nek ditekuk sakit sekali. Nah kalau begitu nggak usah dipaksain. Ya pokoknya jangan terus mau ditidurkan. Ditidurkan ya kayak begini. Ini ditidurkan. Nah, kalau misalnya bisa ya masih agak ditekan begini ya. Ini atrof namanya. Nah kalau gini dok, itu namanya ujung. Ini nggak belum sah. Ya, atrof terus betul-betul tekuk. Ya, kalau nggak bisa 10 ya sebagian, gitu ya. Biasanya diwakili jempolan, misalnya. Apa-apa diwakili sendian, tambah angel lah. Itu atrof namanya. Ya memang ada beberapa perbedaan pendapat para ulama, ya. Tapi ini yang paling ideal begitulah, atrof. Jadi kan ini 1, ini tambah ini 2 berarti 3. Tambah 2 lagi berarti 5, tambah 2 lagi maksudnya kaki 2 ini, rijlain itu berarti 7. Itu namanya sab'atu a'dha, 7 bagian dari sujud atau 7 rukun dalam sujud bahasanya. Waqtalafu fil fardhi min dzalika. Tapi ada perbedaan tentang apakah itu harus fardu atau tidak. Maka Abu Hanifah al-fardu jabhatuhu wa anfuhu. Imam Hanafi, Abu Hanifah itu Imam Hanafi mengatakan sing disebut wajah itu adalah jabah dan anf, hidung. Jadi dahi sama hidung, gitu. Nah, terus waqala Syafi'i fi biwujubil ajabah kaulan wahidan. Ya. Jadi kalau menurut Syafi'i mengatakan jabah aja, nggak pakai anf. Imam Hanafi kebetulan hidupnya di sekitar daerah Mesir dan Irak ya, wongnya buangir-bangir. Jadi kalau batuknya nemplek itu irungnya mesti nemplek.
Kalau awak dhewe mangirin blesek-blesek ngene iki ya. Rada-rada angel. Enggak masalah. Wa fi baqil a'dha qaulani. Ya, untuk anggota-anggota yang lain ada dua pendapat sini. Azharuhuma yajibu wa huwal masyhuru min madzhabi Ahmad illa al-anf. Kalau menurut Imam Ahmad Hambali ya, itu hidung ini enggak termasuk. Gitu. Fa inna fihi khilafan fi madzhabihi. Tapi di dalam mazhab Hanafi sendiri ada perbedaan pendapat juga. Waqtalafat ar-riwayah an Malik Farawa Ibnul Qasim annal fardhu yata'allaqu bil jabha wal anf. Nah, kalau seperti ini kok ada banyak dia paling tidak kita lihat ada Imam Hanafi sama Imam Malik. Ya, kalau Imam Syafi'i enggak. Nah, terus Imam Ahmad tadi juga tidak mencantumkan ini ya, Ahmad tidak mencantumkan. Nah, begini berarti belum jumhur. Nah, kita mau ikut yang mana enggak ada masalah ya. Misalnya saya termasuk mungkin pandangan saya mengikuti Syafi'i karena saya menyatakan bermadzhab Syafi'i, jadi saya tidak menyertakan hidung. Tapi tidak salah yang mewajibkan hidung. Bisa jadi beliau membaca hadis atau argumentasi dari bisa jadi kayak tadi Imam Malik ya, Imam Hanafi di sini. Ya. Jadi jabah dan anf itu hidung. Lanjut dari Malik Orawa Ibnul Qasim anal fardhu yata'allaqu bil jabha wal anf fa inna akhlabihi a'ada fil waqti. Ya, a'ada itu kalau seandainya hidungnya tidak nyentuh, a'ada fil waqti, harus diulang sujudnya. Nah, jadi Imam Malik betul-betul menyatakan hidung itu bagian dari kewajiban. Annal fardhu, bahwasanya kewajiban itu ya ta'alaku berhubungan dengan jabha dan hidung gitu. Nah, istihbaban wa in kharajal waktu lam ya'id, kalau seandainya sudah keluar dari sholat, nah, misalnya masih dalam sholat, bahasa fil waktu itu fil waktu sholat. Misalnya ya kita sujud kok moro-moro durung nyentuh nih, kita ulang lagi sujudnya. Tapi kalau sudah keluar sholat, tidak usah mengulang. Ini menurut Imam Malik. Waqtalafu fi man sajada ala kauri imamatihi. Kaur itu lambaian. Lambaian surban. Apa bahasa yang ngono ya? Jadi kan surban itu kan kadang-kadang nutupi gitu ya. Orang-orang sana kan suka pakai imamah. Imamah itu surban. Ini. Tadi mana ya? Imamah surban, kaur itu ya sing di kayak gini lah. Nah, ini saya bawa surban. Biasanya orang sana kan pakai surbannya begini, itu. Nah, pakai surban begini nih ya. Bahasanya apakah kesunahannya harus begini? Ada beberapa riwayat yang pakai surban yang agak aman itu disampirkan di ini, istilahnya pundak. Dari riwayat yang sahih yang membolehkan kita di pundak. Nah, karena kita memang mungkin tidak terbiasa pakai begini. Orang sana kan pakai begini selain di ya adat istiadat juga buat banyak fungsi gitu orang sana. Tapi apakah pakai begini ini sunnah? Ya iya, memang Rasulullah juga pakainya begini. Itu imamah. Kadang-kadang memang diikatkan. Gitu. Nah, kaur itu ininya. Atau kadang ininya. Ini kaur namanya. Kadang-kadang kan moro-moro pas sujud sini. Nah, kalau sana itu memang agak beda ya. Jenengan mungkin kalau di sini kan imamah itu yang kelas-kelas biasa gitu ya. Imamah di sana itu yang untuk yang dibuat sholat itu memang bahannya mungkin khusus gitu ya. Jadi dia gak terus moro gampang lembek. Jadi dia ngerucut nggak ditata bagus itu ngerucut moro ngono gak terus moro istilahnya lembek itu ya. Jatuh ini enggak. Tapi mahal tapi. Saya beli yang model kayak begitu itu kisaran 1 jutaan. Satu surban, tipis. Ya, kisaran 300 real. Nah, 300 real 1 juta lebih. Kalau sekarang ini realnya hampir tembus 5.000 per 1 realnya. Kalau yang biasa-biasa 10 realan banyak. Baca waduh 10 real masih ketemu ya. Made in China.
Itu kaur imamah. Faqala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fi ihda riwayatihi yajzi'u dzalika. Bahasane menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad ya, itu gak apa-apa. Yujzi'u dzalika itu maksudnya sudah memenuhi syarat sujud di atas dahi. Maksudnya begitu. Walaupun ketutupan kaur imamah tadi. Wa qala Syafi'i wa Ahmad fi riwayatil ukhra. Ini menurut pendapat Imam Ahmad di salah satu riwayatnya. Tapi kalau Imam Hanafi sama Imam Malik satu pandangan ya. Itu gak apa-apa. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di pendapat yang lain fi riwayatihil ukhra la yujzi'uhu hatta yubashiru bi jabhatihi maudhi'a sujudihi. Ini di mana ya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di salah satu riwayat yang lain tidak memenuhi syarat sampai betul-betul jabahannya itu menyentuh langsung tempat sujudnya. Jadi yubashir itu langsung, jabah itu batuknya tadi itu ya, itu langsung nyentuh, gak boleh ada halangan. Nah, artinya pendapat Syafi'i kan utuh nih ya. Jadi gak sah, kasarannya sujudnya gak sah. Nah, juga pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, wis. Ini soal batuk nggih, soal dahi. Waqtalafu fi ijabi kasfil yadain fi sujud. Kalau kasfil yadain, di sini kasfil yadain itu ini punggung yang dimaksud gini. Kalau ini kan batnul kafain. Kalau yadan itu ininya. Kadang kita sering lihat kalau jamaah kita rata-rata punggung tangan ini dianggap sebagai aurat kan gitu. Makanya harus tertutup gitu. Sekarang ini mode sarung tangan untuk penutup ini kadang-kadang ada yang begini sarung tangannya. Sarung tangan yang model lawas itu menutup sempurna. Nah, sarung tangan yang saat ini yang dipakai oleh ibu-ibu sebagian kalau umroh itu ada yang model kayak bahan kaos gitu ya. Nutupnya separuh. Nah, sering kali kita lihat jamaah-jamaah dari teman-teman Pakistan, India sama sekali nggak ditutup, gini gitu aja. Gitu. Nah, ini kira-kira ya apa hukumnya? Waqtalafu fi ijabi kasfil yadain fi sujud, ini di sujud ya. Faqala Abu Hanifah wa Ahmad la yajib. Ya. Di sini dikatakan tidak wajib. Waqala Malik, di sini Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Malik yajib. Wali Syafi'i qaulain ya sauma annahu la yajib. Maksudnya kasful yadain itu berarti kalau misalnya di sini bagi perempuan khususnya ya. Ya. Ada yang kadang-kadang ketutup mukenanya, tangannya ini. Sewu ya. Perempuan kan pakainya kadang-kadang kan gini. Anggap aja begini ya misalnya. Ini kan mukenanya. Nah, terus orang ono sujudnya begini. Nah, ini kan bukan tempat sujud. Yang dimaksud bukan tempat sujud itu sesuatu yang bergerak mengikuti gerakan tubuh kita, itu dianggap bukan maudhi'us sujud. Gitu. Nanti kalau di kitab-kitab Syafi'i dijelaskan begitu. Nah, mukena itu kan pasti bergerak dengan gerakan tubuh. Ketika dia menghalangi salah satu anggota ini kayak misalnya ini ya, atau misalnya kalau orang laki-laki pakai surban terus terhalangi begini. Ini kan terhalangi. Ini disebutnya, ini istilahnya. Itu kayak yang tadi itu ini ya, yang kita bahas tadi imamah tadi itu. Mana tadi kata-kata imamah tadi itu? Ya, mana tadi imamah? Naik ini ya. Nah, itu tadi sudah jelas dikatakan tidak boleh. Nah, ini kalau misalnya terhalang oleh sesuatu ya. Ini berarti bukan bahas ini ya. Terhalang sesuatu, itu boleh enggak? Tadi Imam Hanafi dan Imam Ahmad mengatakan enggak wajib ya, berarti enggak apa-apa. Kalau Malik wajib, Imam Malik mengatakan wajib, berarti wajib. Wajib betul-betul kasful yadain, betul-betul ini dibuka. Oleh Syafi'i qaulain ya sauman nahu la yajib. Menurut dua pendapat dari Imam Syafi'i yang paling
sah bahasanya as-sahhuma, yang paling sah dari pendapat Imam Syafi'i itu mengatakan tidak wajib. Berarti ada yang membolehkan khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Itu mungkin barangkali fenomena perbedaan pendapat dalam hal sujud. Itu. Tak lanjutkan dikit. Bahas sujud sekarang. Nanti kalau pertanyaannya dikumpulkan di akhir aja. Faslun makhtalafu fi wujubil julusi baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud itu apakah wajib? Kalau kita kan menyatakannya wajib. Faqala Abu Hanifah sunnatun, berkata Imam Hanafi bahwa duduk di antara dua sujud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa qala Syafi'i wa Malik wa Ahmad, tapi tiga imam yang lain mengatakan wajib. Gitu. Jadi kalau jenengan lihat ada orang-orang yang ketika sujud, dua sujud ya, nah, ngapunten sujud, terus duduknya itu kayak formal tok, nggak pakai tumak nina. Allahu Akbar, langsung gini lagi. Ya, itu bisa jadi mereka adalah penganut Hanafi, karena memang duduk di antara sujud menurut Imam Hanafi sunnah. Tapi menurut tiga imam yang lain itu dikatakan sahri. Ini ya wajib. Nah, itu duduk di antara dua sujud. Wajal satul istirohah, duduk istirahat namanya. Duduk istirahat itu ketika rakaat 1 sama rakaat 3. Ya, rakaat 1, kedua itu kan nggak ada kesunahan ngapa-ngapain itu. Habis sujud mau berdiri itu namanya jalsatul istirohah, duduk istirahat. Kita kalau dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua kan habis sujud, duduk sebentar, terus baru berdiri. Itu namanya jalsatul istirohah. Mana tadi ini? Sunnatun alal ashah min qaulai Syafi'i. Sunnah menurut dua pendapat Imam Syafi'i. Wa qala salasa la yustahabbu bal yaqumu min sujudi wa yahdu muta'ammidan ala yadayhi 'inda salasa. Menurut tiga imam yang lain, jalsatul istirahah itu tidak sunnah. Cukup begini aja, kalau mau berdiri langsung dibantu dua tangan ya untuk berdiri. Gitu. Ini bahasanya ya. Bal yaqumu minas sujudi wa yahdu mu'tamidan ala yadayhi. Jadi istilahnya dibantu dua tangan untuk berdiri. Jadi nggak pakai duduk. Tapi kalau Imam Syafi'i pakai duduk. Wa qala Abu Hanifah la ya'tamidu biyadaihi 'alal ard. Malah Imam Hanafi mengatakan enggak usah dibantu dua tangan. Alal ard itu menyentuh tanah, menyentuh lantai. Ya balik lagi mungkin barangkali diantara ikhtilafat atau perbedaan pendapat ini kira-kira kita butuh yang mana kira-kira. Nek misalnya moro-moro pas habis sujud menuju ke berdiri ini nanti kalau nggak ditahan, kalau nggak duduk istirahat atau nggak ditahan tangan sampai jempalik ya otomatis sampai butuh kan gitu ya. Oke, kita habiskan ya coba. Oh bisa diginikan ya. Oh. Lali nang gawe iki. Oke, sudah. Fasun wa ta'ala fi tasyahudil awal wa julusi wa qala salata. Sekarang tasyahud awal dan duduk pada tasyahud awal. At-tasyahudul awal mustahab menurut tiga imam selain Imam Hanafi ini ya, Imam Ahmad bin Hambal. Itu sunnah tasyahud awal, tahiyat awal. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal itu wajib. Wa yusannu fil julusi li tasyahudil awali al iftirash. Sunnahnya kalau tasyahud awal itu duduk iftirash. Ya duduk biasa begini nih. Ya. Walitsani atawarruk untuk tasyahud kedua, karena ada tasyahud awal berarti tasyahud kedua. Ya, tasyahud akhir maksudnya. Itu tawarruk inda Syafi'i. Gitu. Wa qala Abu Hanifah as-sunnatu al iftirash fi tasyahudaini ma'an. Menurut Imam Hanafi kedua tahiyat itu duduk sunnahnya adalah iftirash. Itu orang-orang
Timur Tengah jarang yang tawarruk karena susah tawarruk gitu, terutama yang yang bokongnya besar-besar. Itu kalau tawarruk kan gini nanti. Nah, ini susah sekali. Ya, jadi kalau misalnya orang yang tubuhnya oversize atau besar-besar bisa gempa bumi nanti dan kena tsunami sebelah-sebelahnya. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau panjenengan misalnya pas tahiyat akhir duduknya tetap seperti tahiyat awal, itu nggak apa-apa. Karena posisi duduknya itu sunnah. Ya, posisi duduknya sunnah. Nggak ada masalah. Tawarruk. Wa qala Abu Hanifah sunnah ya. Wa qala Malik at-tawarruk. Tapi Imam Malik mengatakan tawarruk semuanya. Wa tafaqu ala annahu yujzi'u bi kulli wahidin min at-tashahhudi. Al-marwi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mantar ke sahabat salasa Abdullah ibn Umar, Ibn al-Khattab, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Jadi nggak ada masalah. Fakhtar Syafi'i wa Ahmad tasyahhuda Ibni Abbasin wa Abu Hanifah tasyahhuda Ibnu Mas'udin wa Malik tasyahhuda Ibnu Umar. Jadi ada istilahnya 3 pilihan. Ya. Ada 3 pilihan duduk. Ada modelnya Abdullah ibn Umar ibn Khattab, ada modelnya Abdullah ibn Mas'ud, ada modelnya Abdullah ibn Abbas. Ya, misalnya di sini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pakai tasyahudnya Ibnu Abbas. Imam Hanafi pakai tasyahudnya menurut riwayat Ibnu Mas'ud. Imam Malik pakai tasyahudnya Ibnu Umar. Artinya masing-masing ini punya landasan. Fatasyahudu Ibnu Abbas, ini kalimat tahiyatnya, maaf. Nah, yang sementara ini yang kita sering dengar itu kan pakai bacaan tahiyatnya siapa? Tahiyatnya NU. Tahiyati Muhammadiyah. Ini tasyahudnya Ibnu Abbas bagaimana yang dibaca oleh para penganut Syafi'i. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rawahu Muslim fi sahihi. Sampai di sini aja ini tasyahud. Nanti sholawat itu kan bagian kewajiban berikutnya. Atau kalau kalimat tasyahud ya sampai di sini dok, sampai 2 kalimat syahadat. Nah tasyahudu Ibnu Mas'ud, ya tasyahud menurut Ibnu Mas'ud itu apa? At-tahiyyatu lillah. Ini biasanya dipakai teman-teman Muhammadiyah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh ila akhirih, sama. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihi. Ya. Di sini kadang-kadang ada bahasa saya komentar yang agak provokatif dan tidak bijaksana. Loh, ini kan riwayat Bukhari dan Muslim berarti lebih sahih. Berarti saya milih ini aja. Yo, gak salah kok. Tapi jangan terus menafikan riwayat walaupun hanya Imam Muslim tok yang dipilih oleh sahabat Ibnu Abbas ini tadi. Jadi jangan memperbandingkan itu. Kalau jenengan pilih selama dasarnya itu dasar sahih ya nggak ada masalah gitu. Nggak usah terus berarti yang paling benar yang ini, nggak juga begitu. Kan berarti kalau jenengan mengatakan paling benar yang ini, berarti jenengan nyalahkan Ibnu Abbas dong. Kasarnya begitu. Wa tasyahhudu Ibnu Umar radhiyallahu an, kalau tasyahudnya Ibnu Umar ya apa? At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatus shalawatu lillah. Kalimatnya agak berbeda ya. At-tahiyyatu lillah. Ada kalimat yang tidak pernah kita gunakan. Az-zakiyatu lillah. At-thayyibatus shalawatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh ila akhirih. Ya. Wa fihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nih, kadang ada yang pakai syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini rawahu Malik fil Muwatta wa rawahu Baihaqi 'ala Nawawi bil asanidis shahihah. Jadi enggak apa-apa enggak pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga biasanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah diajarkan begitu. Enggak masalah.
Ini dipakai oleh Imam Malik atau ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Nawawi. Nawawi ini orang Syafi'i pada dengan sanad yang sahih. Wassalatu ala nabi fit tasyahudil akhir sunnatun inda Abi Hanifah wa Malik. Shalawat kepada Rasulullah, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang begitu, umumnya ada yang pakai Sayyidina misalnya begitu ya. Itu menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, ya, itu hukumnya sunnah, di sunnah. Tapi wa fardun inda Syafi'i, wajib menurut Imam Syafi'i. Wa qala Ahmad fi asyri riwayataihi tabtulu sholatuhu bitarkiha. Menurut Imam Ahmad, dari pendapat yang paling masyhur dari pendapat beliau itu batal sholatnya seseorang karena meninggalkan sholawat kepada Rasulullah atau tidak membaca sholawat. Berarti Imam Ahmad seperti Imam Syafi'i menyatakan sholawat pada tahiyat akhir itu wajib. Ya, ini ada. Wis cek entek salam. Cek marunu bahas liane. Fasalun wassalamu masyru'un bittifaqi wa huwa ruknun 'inda Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Salam itu adalah bagian dari syariat salat. Itu disepakati bagian dari rukun menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Khilafan li Abi Hanifah qala Abu Hanifah wa Ahmad wa huwa taslimatani. Ya. Oh, bedanya bukan di salam, hukum salamnya, tapi 2 kali atau 1 kali. Nah, kalau di sini Abu Hanifah itu dua-duanya, Mas. Ya. Wa qala Malik wahid, Imam Malik 1 aja. Oleh Syafi'i qaulani asahuma taslimatani. Menurut Imam Syafi'i 2 kali salam, bukan 1 tok, 2 kali salam. Wal assalamu minas sholati amla. Apakah salam itu termasuk sholat atau tidak? Termasuk bagian sholat atau tidak? Ini tadi hukumnya, masuk rukun atau tidak? Kalau Malik wa Syafi'i wa Ahmad, berkata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, na'am, ya. Berarti bagian dari sholat. Kalau Abu Hanifah lah, Imam Hanafi mengatakan bukan bagian dari sholat. Yaitu walaupun perintah tapi bukan bagian dari sholat, bahasanya begitu. Nah, hadisnya kan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, penempatan pendapat ini ya kan istilahnya bagian dari sholat atau tidak. Di sini Imam Hanafi mengatakan enggak, 3 imam yang lain mengatakan dia. Wa man ladzi yajibu minhu, terus yang wajib yang mana? Qala Malik at-taslimatul ula. Imam Malik mengatakan yang wajib itu salam yang pertama, itu fardun alal imam wal munfarid. Ya. Wajib untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Ya. Wa zada Syafi'i wa alal makmum. Imam Syafi'i menambahkan, ini berarti pendapatnya sama. Yang wajib itu salam yang pertama, Imam Malik dan Imam Syafi'i pendapatnya sama. Yang wajib itu salam yang pertama, ya, bagi imam atau sholat sendirian. Nah, Imam Syafi'i menambahkan makmum juga. Wa qala Abu Hanifah laisat bifardin. Imam Hanafi mengatakan enggak fardu. Wa Ahmad riwayatani al-masyhur minhuma anat taslimataini jami'an wajibatani. Menurut Imam Ahmad dua-duanya wajib. Wa taslimatu tsaniyati sunnatun inda Abi Hanifah wa 'ala al-ashah inda Syafi'i wa Ahmad. Salam yang kedua menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu sunnah hukumnya, sunnah. Kalau Malik la yusannu lil imam wal munfarid. Nah, Imam Malik mengatakan tidak sunnah yang kedua itu bagi imam atau sholat sendirian. Fa'amal makmum wa yustahabu indahu ayyusallima salasan. Nah, indahu ini menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik malah kalau makmum itu salamnya 3 kali. Isnataini an yaminihi wa shimalihi. Yang 2 itu kanan dan kiri. Yang ketiga tilqa wajhihi yarudduha ala imamihi. Jadi Imam Malik, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ngono kembali ke menghadap imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Karena dalam pemahaman Imam Malik ini salam kepada kanan ya jamaah yang kanan, jamaah yang kiri, terus balik nyalami imame. Suwun Pak Imam ngono wae ya. Sampai di sini. Besok kita membahas tentang niat keluar. Wow, apakah ada niat keluar dari sholat? Ya, di sini bahasanya kan
Ini fi niyatil khuruji minas shalah. Apa salam itu otomatis membuat kita keluar dari sholat atau harus diniati keluar dari sholat? Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan walaupun sudah ada bel. Nggih, monggo. Nggih. Namanya ik'a. Ik'a. Jadi doa duduk yang sunnah diperbolehkan. Duduk masyru' bahasanya gitu ya. Gini nih tarobuk namanya. Duduk silo, tarobuk. Iftirash duduk tahiyat awal. Ya. Di sini memang kesunahan salah kaki kanannya ini jejak. Nah, kalau saya nggak kuat ini. Karena jempolan saya sudah kaku. Jadi saya begini. Nah, kalau ini nggak masalah kalau duduk. Kalau di sujud bermasalah karena tadi harus jejak ya. Kalau begini tawarruk. Kalau nyonggo dengan dua tumit ini namanya ik'a. Malah di beberapa kitab referensi hadis ini duduk begini ini duduk yang disenangi oleh para ahli hadis. Sesuai keterangan bapak saya begitu. Jadi ketika pas ngaji Bukhari, ngaji Muslim, itu beliau mengatakan duduk seperti ini yang dipilih oleh para ahli hadis. Namanya ik'a. Selain keempat bentuk tadi itu tidak disunahkan. Tapi kalau seandainya dilakukan selama dalam koridor didefinisikan sebagai duduk, itu tetap sah dalam sholat. Duduk apalagi yang kira-kira masuk jigong mor gini misalnya ya gak sopan lah gitu ya. Jadi duduk begini tarobuk. Bagi yang ngantuk-ngantuk disunahkan tarobuk. Apalagi pendapatnya Imam Syafi'i, tarobuk itu tidak membatalkan wudhu walaupun kita tidur gitu ya. Misalnya dengan iktikaf itu sebaiknya duduknya begini. Karena kalau jenengan tertidur dalam posisi duduk begini tidak batal menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut imam yang lain batal. Gitu. Ye. Di situ kalau Imam Malik itu duduknya baik itu masuk awal atau masuk duduknya adalah banyak lagi jadi duduk awal awal kalau Imam Hanafi itu baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir itu duduknya terusi. Kalau Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu kalau sholat itu diakhiri dengan salam, yang kedua yang diakhiri salam duduknya adalah duduk tirosi, duduk tawarruk. Kalau Imam Ahmad kalau sholat itu hanya 2 rakaat, duduknya adalah terakhir itu tirosi itu bagaimana? Nggih. Jadi memang istilahnya pandangan-pandangan para imam ini alasannya ya, alasan mereka misalnya kalau ditutup dengan katakannya lebih dari 2 rakaat maka tawarruk, kalau hanya 2 rakaat iftirash misalnya. Ini memang bahasanya itu adalah bukan ilat ya, bukan istilah mereka itu. Jadi keterangan itu biasanya didapat dari tafsirannya para sahabat. Makanya tadi ada beberapa istilah rujukan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan lain sebagainya. Jadi beliau biasanya memang rujukannya karena memang generasi Imam Mujtahid ini generasi tabi'in, generasi kedua setelah sahabat ya. Artinya mereka masih menjumpai prakteknya beberapa sahabat. Bisa jadi memang alasan yang ditemukan oleh Imam Ahmad tadi itu yang mengatakan kalau sholat 2 rakaat iftirash saja. Kalau Imam Syafi'i kalau sholatnya itu lebih dari 2 rakaat, yang terakhir itu tawarruk misalnya. Imam Malik Imam Malik tawarruk semua. Imam Hanafi iftirash semua misalnya. Ini biasanya nanti kalau jenengan teliti di rujukannya, biasanya kalau di kitab-kitab hadis yang agak tebel-tebel itu, di situ akan bisa kita telusuri, ini sumbernya dari sini. Berarti beliau ini mulai dari mentakhrij hadisnya itu memang dari beliau, dari sumber sahabat yang ini, dan prakteknya juga dari sumber sahabat tersebut. Gitu nggih. Jadi seperti tadi itu kita bisa punya gambaran bahwa ternyata memang ono sumber yang berbeda kayak tadi itu. Nyun sewu ya. Nah, tadi kan sudah
sudah kita baca ya. Nah, istilahnya ada model Ibnu Abbas, ada model Ibnu Mas'ud. Nah, ini ada model Ibnu Umar. Nah, kayak gini. Nah, itu memang riwayat yang diterima, praktek yang mereka dengar itu. Kayak para imam-imam mujtahid ini kan verifikasinya teliti sekali. Karena mereka masih menjumpai para sahabat. Jadi kalau sudah begitu, ya kita memang tidak bisa mempertentangkan pendapat-pendapat ini. Karena memang sumbernya berbeda lah. Kalau misalnya mau mempertentangkan para sahabat ini ceritanya, misalnya ra'aitu an-nabiyya kan gitu. Saya melihat Nabi. Nah, melihat Nabi ini, ya kita nggak bisa juga mempertentangkan ini Ibnu Mas'ud kalibernya seperti apa ya kita tahu. Ibnu Abbas juga kita tahu, Ibnu Umar kita tahu, sama-sama sumber yang bahasa kalau dalam hadis kan sumber yang fiqh, sumber yang sangat kuat. Sehingga kalaupun terjadi perbedaan di antara para sumber ini, maka itu tetap menjadi bagian dari pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin sekedar itu jawabannya ini. Jadi artinya semua pendapat itu ada yang benar-benar. Jadi kesimpulan saja barangkali pendapat perbedaan di antara para itu antara benar yang mungkin lebih benar. Ya. Pokoknya tidak ada yang salah. Sepakat. Benar dan lebih benar. Iya. Menurut pandangan masing-masing. Nah. Jadi kita tidak akan menyalahkan siapapun. Betul. Kalau kita sudah menyalahkan ini. Iya. Sepakat. Jadi konsepsinya kalau untuk ijtihad itu kan Rasulullah sudah nyebutkan sendiri dan itu riwayatnya sahih. Seandainya ijtihad itu benar, itu ada 2 pahala. Seandainya ijtihadnya itu salah, tetap 1 pahala. Bahasanya begitu. Jadi dalam proses ijtihad ini, kalau dalam khusus untuk para imam ini istilahnya proses istimbatul hukmi, pengambilan hukum dari nas-nas dalil Al-Qur'an maupun dalil hadis, mereka memang benar atau mungkin lebih benar, mungkin begitu ya. Sepakat. Mungkin barangkali mohon maaf nanti saya mohon izin tidak ikut jamaah Isya karena saya harus mimpin acara di Gunung Anyar. Nanti acaranya turun masjid langsung dimulai. Dan kalau saya ngimami di sini telat nanti saya. Ngapunten ingkang agung, kita akhiri dengan qul majlis bareng-bareng subhanakallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salat kepada Rasulullah 10 kali tanda cinta kita kepada beliau. Ngapunten ingkang agung, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.